Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok D, mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas C. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai, materi memperkenalkan tata kelola perusahaan dan juga ada beberapa chapter-chapter lainnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Aulina dengan NPM akhir 046, lalu ada Laras dengan NPM akhir 063, dan ada Rizky dengan NPM akhir 064, dan saya sendiri yaitu Igidia dengan NPM akhir 210. Oke, pertama kita akan membahas tata kelola perusahaan. Jadi, pada tata kelola perusahaan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu regulasi global, tanggung jawab dewan direksi, dan juga pembentukan komite. Nah, pada regulasi global ini berlaku untuk berbagai jenis organisasi, termasuk perusahaan publik, badan amal, dan entitas pemerintah. Dan juga regulasi global ini menggunakan pendekatan kepatuhan, yaitu mengikuti standar dan peraturan yang berlaku untuk memastikan tata kelola yang baik. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab dewan direksi, di mana pada tanggung jawab dan direksi ini mengembangkan kode etik dan dokumen pendelegasian wewenang untuk memastikan setiap anggota organisasi memahami perannya masing-masing. Lalu, pada bagian ini juga tanggung tanggung jawab dewan direksi itu melaporkan potensi konflik kepentingan dan menyediakan pelatihan tata kelola guna meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pembentukan komite, di mana pada pembentukan komite ini membentuk komite utama yang bertanggung jawab atas pengawasan dan kebijakan tata kelola. Selain itu juga komite menyusun laporan standar tata kelola yang dibahas dalam rapat dewan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi secara keseluruhan, tata kelola perusahaan ini bertujuan untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan etika, transparansi, dan juga akuntabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya kita membahas prinsip tata kelola perusahaan OECD, di mana Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu menetapkan 6 prinsip utama untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, adil, dan juga bertanggung jawab. Nah, prinsip yang pertama yaitu kerangka tata kelola perusahaan yang efektif, di mana menekankan pasar yang transparan dan adil, lalu mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan konsisten dengan hukum. Dan yang terakhir, mengedepankan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Prinsip yang kedua yaitu hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, di mana pada prinsip kedua ini memastikan bahwa hak-hak pemegang saham dilindungi dan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, prinsip kedua ini juga berisi perlakuan yang setara bagi semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip yang ketiga yaitu investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya. Di mana pada prinsip yang ketiga ini menyediakan insentif yang baik bagi seluruhan rantai investasi, mendorong pasar saham agar berfungsi secara efisien dan berkontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Lalu, di peran yang keempat ini, peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, di mana pemangku kepentingan mengakui hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau kesepakatan bersama. Selain itu juga mendorong kerjasama antara perusahaan dan pemangku kepentingan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan. Kelima, yaitu pengungkapan dan transparansi, di mana mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi material secara tepat dan akurat. Informasi yang harus diungkap termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan juga tata kelola perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, yaitu tanggung jawab dewan. Dewan direksi bertanggung jawab atas strategi perusahaan dan pengawasan manajemen, serta menerapkan sistem pemantauan yang efektif, serta menjaga akuntabilitas kepada perusahaan dan pemegang saham. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tadi bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, sehingga menciptakan kepercayaan pada pemangku kepentingan dan juga investor-investor lainnya. Oke, di slide ini kita akan membahas arah masa depan tata kelola perusahaan yang menyoroti bagaimana kode tata kelola perusahaan terus berkembang dan diperbaharui. Yaitu pertama, ada pembaharuan kode tata kelola. Kode tata kelola perusahaan tidak statis dan terus ditinjau secara berlaka. Contohnya kode FRC, yaitu Financial Reporting Council, yang direvisi setiap 2 hingga tahun sekali sejak tahun 1992. Dan reformasi tata kelola yaitu pada bagian kedua, di mana pada tahun 2018 pemerintahan Inggris mengusulkan 8 reformasi utama. Nah, reformasi ini mencakup 3 bidang utama dalam tata kelola, seperti gaji dan partisipasi. Jadi, secara keseluruhan,
masa depan tata kelola perusahaan mengarahkan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Gunanya agar perusahaan lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, yaitu kerangka tata kelola perusahaan bursa efek yang ada di London. Nah, karena sumber buku materi ini dari buku Hopkins yang diadaptasi dari luar negeri, maka contoh yang diambil yaitu pada bursa efek yang ada di London. Nah, jadi materi dalam gambar yang ada di sebelah kanan itu membahas kerangka tata kelola perusahaan bursa efek yang mencakup tanggung jawab dewan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, poin yang utama yaitu tanggung jawab, kewajiban, dan penghargaan anggota dewan. Jadi keanggotaan yang di poin 1 yaitu struktur dan komposisi dewan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu di poin kedua yaitu ada akuntabilitas, di mana akuntabilitas yaitu dewan bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Poin yang ketiga yaitu delegasi, di mana delegasi yaitu pendelegasian wewenang kepada manajemen untuk efisiensi operasional. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu remunerasi, di mana remunerasi ini penghargaan finansial dan non-finansial yang diberikan kepada anggota dewan. Lalu, dari 4 poin tadi menghasilkan 5 poin, di mana 5 poin itu adalah dewan pengawas dan manajerial. Nah, dewan pertanggungjawaban dalam beberapa aspek tata kelola. Pertama yaitu ada strategi. Nah, strategi yaitu menetapkan arah dan visi perusahaan. Yang kedua ada CSR atau Corporate Social Responsibility, memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Nah, di poin yang ketiga dan keempat itu ada audit dan resiko yang mungkin tidak terlihat. Jadi di audit itu adalah menjaga transparansi dan keakuratan laporan keuangan, sedangkan resiko yaitu mengelola resiko bisnis atau perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang terakhir yaitu pengungkapan, di mana membuka informasi material bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan berdialog dengan perusahaan. Dan juga harapannya dari pemangku kepentingan itu terhadap transparansi dan keberlanjutan harus diperhatikan. Terakhir yaitu tata kelola dewan, eee, dan juga tata kelola oleh dewan, di mana tata kelola dewan itu struktur, fungsi, dan mekanisme kerja dewan dan dalam mengawasi perusahaan. Sedangkan tata kelola oleh dewan, bagaimana dewan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola dalam operasional perusahaan. Oke, masih dengan saya. Kita membahas materi baru yaitu tata kelola perusahaan dalam organisasi jasa keuangan. Nah, di sini tuh ada 4 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama yaitu regulasi ketat dan pedoman internal. Jadi, organisasi keuangan harus memiliki tata kelola internal yang jelas, supaya pedoman yang mencakup kualifikasi direksi, tanggung jawab, dan evaluasi kinerja, eee, bisa mengatur evaluasi kinerja tahunan dan sukses manajemen senior. Jadi prinsip utamanya yaitu menangani konflik kepentingan, kepatuhan hukum, dan juga menjaga kerahasiaan informasi. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu pelatihan dan edukasi. Jadi, para anggota dewan yang baru seperti ada 5 poin yang ada di slide ini harus mengikuti pelatihan terkait hukum, resiko, akuntansi, dan juga audit, serta sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip tata kelola, di mana prinsip-prinsip tata kelola ini terbagi menjadi 3, yaitu penanganan konflik terhadap kepentingan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, dan juga kerahasiaan informasi. Nah, yang terakhir yaitu dampak krisis keuangan global. Jadi, pada poin yang terakhir ini, lembaga keuangan meninjau kembali standar tata kelola mereka. Apabila kritik muncul karena kegagalan tata kelola di berbagai bank nasional, maka kali ini kita akan membahas tata kelola perusahaan untuk lembaga pemerintah. Jadi, di sebelah kanan ini ada gambar, yaitu membahas beberapa elemen utama seperti strategi. Jadi, strategi ini yaitu menentukan konteks strategi dan sumber daya yang tersedia, dan juga memastikan harapan bagi para pemangku kepentingan akan terpenuhi. Kedua, yaitu kartu skor berimbang atau balance scorecard, di mana pada kartu skor berimbang atau balance scorecard ini menilai keselarasan strategi dan status saat ini dalam organisasi. Yang ketiga yaitu resiko perusahaan, di mana mengidentifikasi resiko jangka panjang atau strategis, menengah atau taktis, dan juga pendek atau operasional. Di mana mengelola resiko yang timbul dari proyek, program, atau daftar resiko lokal. Elemen keempat yaitu rencana bisnis, di mana menetapkan tindakan korektif jika ada masalah, menentukan langkah solusi dan tanggung jawab eksekusi. Elemen terakhir yaitu komite eksklusif, di mana pada komite eksklusif ini meninjau resiko setiap bulan dan menyesuaikan asumsi serta strategi, memastikan kepatuhan terhadap standar yang disepakati. Oke, slide ini adalah slide terakhir yang membahas chapter 29 dari buku Hopkins, yaitu membahas mengenai evaluasi kinerja dewan. Nah,
Adapun poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama itu tanggung jawab utama dewan, di mana tanggung jawab utama dewan itu menetapkan strategi organisasi dan memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Selain itu, tanggung jawab dewan seperti mengidentifikasi dan menangani masalah utama, termasuk menentukan tingkat resiko yang dapat diterima oleh organisasi. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip tata kelola. Jadi Dewan Kesatuan yaitu dewan bertindak sebagai satu kesatuan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Dewan Pengawas yaitu mengawasi kebijakan dan keputusan manajemen. Yang ketiga yaitu delegasi wewenang, di mana dewan menentukan cara membagi tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Serta perusahaan besar sering memiliki sistem pendistribusian wewenang yang jelas dalam struktur tata kelolanya yang lebih kompleks. Yang terakhir yaitu tingkat manajemen dan pengelolaan risiko, yang terbagi menjadi tiga, yaitu garis pertahanan pertama, kedua, dan ketiga. Garis pertahanan pertama ini mencakup manajemen operasional yang menghadapi risiko langsung, sedangkan garis pertahanan kedua yaitu fungsi pengawasan seperti kepatuhan dan juga manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu garis pertahanan ketiga, di mana audit internal mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko. Baik rekan-rekan, sekarang kita masuki bab ke-31 yaitu mengenai pendekatan berbeda terhadap manajemen risiko. Jadi di bab ini itu membahas pendekatan khusus untuk manajemen risiko dalam beberapa area. Yang pertama ada manajemen risiko operasional, yang kedua manajemen risiko proyek, dan yang ketiga yaitu manajemen risiko rantai pasokan. Manajemen risiko operasional itu penting untuk membangun ketahanan operasional dan keandalan proses. Risiko operasional ini terkait erat dengan risiko infrastruktur dan juga memerlukan pengukuran potensi kerugian finansial. Definisi dari risiko operasional itu merupakan risiko kerugian disebabkan oleh kegagalan internal atau eksternal, termasuk penipuan, kegagalan proses, dan kegagalan sistem. Pengelolaan risiko operasional sangat penting bagi lembaga keuangan. Definisi risiko operasional menurut Basel II sebagai risiko kerugian diakibatkan oleh proses internal, manusia, dan sistem yang tidak memadai atau gagal dari kejadian eksternal. Definisi Basel II mencakup risiko hukum, tetapi tidak termasuk risiko strategis dan reputasi. Jenis risiko yang terkait dengan definisi Basel II meliputi berikut ini. Yang pertama ada penipuan internal, yaitu termasuk penyalahgunaan aset, penggelapan pajak, dan penyuapan. Yang kedua ada penipuan eksternal, yaitu termasuk pencurian, peretasan, dan pemalsuan. Yang ketiga yaitu praktik ketenagakerjaan dan keselamatan tempat kerja. Yang keempat ada klien, proyek, dan praktik bisnis. Yang kelima ada kerusakan aset fisik. Yang keenam ada gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Dan yang terakhir yaitu ada eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Selanjutnya itu membahas mengenai kegagalan manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional ini berada pada titik krusial, jadi penting untuk mendefinisikan hubungan antara proses risiko operasional dan juga lingkungan pengendalian. BCBS ini memperbarui prinsip-prinsip manajemen risiko operasional yang baik dan juga mencerminkan hubungan antara ketahanan operasional, risiko operasional, dan juga reformasi Basel III. Selanjutnya itu ada pengukuran risiko operasional. Risiko operasional di lembaga keuangan memerlukan pengukuran untuk memenuhi persyaratan regulasi. Pengukuran ini itu dapat menggunakan metode berbasis data, historis simulasi, dan juga kombinasi dari keduanya. Sebenarnya itu ada kesulitan dalam pengukuran. Jadi pengukuran risiko operasional ini sangat sulit karena variasi jenis risiko dan juga kurangnya data. Jadi audit internal dan kuantifikasi risiko operasional ini dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Ini itu ada perkembangan risiko operasional. Risiko operasional ini itu merupakan masalah yang universal, jadi mempengaruhi semua organisasi. Meskipun pendekatan di bank dan lembaga keuangan lainnya bisa berbeda, tapi itu masalahnya tetap sama. Pengukuran risiko operasional ini masih menjadi tantangan dan juga krisis keuangan global yang menunjukkan bahwa tingkat paparan risiko operasional ini lebih besar daripada yang diyakini sebagian besar bank. Untuk meningkatkan kesadaran risiko operasional dengan mengukur tingkat risiko dan menjelaskan signifikasi manajemen risiko dan bermanfaat bagi organisasi. Manajemen risiko proyek ini merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek. Tujuan utama adalah untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan juga berkualitas. Manajemen risiko proyek ini melibatkan pengurangan variabilitas hasil dan manajemen risiko pengendalian. Selain itu, manajer proyek ini juga harus mencari peluang yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Yaitu ada pengembangan manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang mempengaruhi biaya, waktu, dan kualitas proyek. Risiko yang perlu dipertimbangkan meliputi risiko kepatuhan, risiko bahaya, risiko kendali, dan juga risiko peluang. Manajemen risiko yang efektif meningkatkan peluang keberhasilan proyek.
Selanjutnya yaitu ada ketidakpastian dalam proyek. Untuk mengelola ketidakpastian dalam proyek, organisasi ini memiliki berbagai tindakan yang dapat diambil. Organisasi dapat memutuskan untuk merespon dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, dengan menerima risiko atau ketidakpastian. Yang kedua, ada menyesuaikan kegiatan dan prosedur. Yang ketiga, ada mengadopsi rencana dan juga tanggapan darurat. Yang keempat, yaitu menghindari risiko ketidakpastian. Matriks risiko digunakan untuk memetakan kemungkinan rentang risiko pada proyek. Jadi proses manajemen risiko ini melibatkan identifikasi sumber risiko, perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan untuk mengelola ketidakpastian. Selanjutnya yaitu ada daftar risiko proyek. Daftar risiko proyek ini diperbarui secara berkala selama proyek ini berlangsung. Jadi perangkat lunak manajemen risiko ini dapat membantu mengelola daftar risiko dan juga memprioritaskan aktivitas. Laporan-laporan manajemen ini harus memberikan gambaran yang jelas tentang risiko dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya yaitu siklus hidup proyek. Manajemen risiko proyek ini melibatkan identifikasi pengelolaan risiko pada setiap tahap siklus hidup proyek. Tahap-tahap tersebut ini adalah permulaan dari proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan juga penutupan proyek. Ketidakpastian menurun seiring berjalannya proyek. Jadi, persyaratan klien dan keputusan regulator ini juga harus menjadi prioritas. Selanjutnya itu ada pendekatan sederhana adalah dengan memasukkan kepatuhan dan keberlanjutan sebagai bagian dari keluaran. Ketiga yaitu kualitas, spesifikasi atau kinerja. Manajemen proyek yang berhasil akan memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari proyek. Yang kedua, mengidentifikasi risiko di awal proyek. Yang ketiga, berkomunikasi tentang risiko. Yang keempat, mempertimbangkan ancaman dan peluang. Yang kelima, memperjelas masalah kepemilikan. Yang keenam, memprioritaskan risiko. Yang ketujuh, menganalisis risiko. Yang kedelapan ini perencanaan dan penerapan respon risiko. Yang kesembilan, mendaftarkan risiko proyek. Yang kesepuluh, melacak risiko dan tindak terkait. Dan yang terakhir yaitu peluang dalam proyek. Proyek dilaksanakan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan. Perencanaan yang baik memerlukan pengaturan untuk mengatasi kejadian yang tidak terduga dan mengurangi risiko. Yaitu ada analisis dan manajemen risiko proyek. Analisis dan manajemen risiko proyek ini dapat menggunakan panduan PRAM atau Proyek Analisis dan Manajemen Risiko dari Asosiasi Manajemen Proyek atau APM yang memberikan langkah-langkah untuk manajemen risiko proyek. Pendekatan PRAM ini dapat dimulai di berbagai tahap proyek dan memiliki 5 poin kunci, yaitu kelayakan, sanksi, penawaran, pasca tender, dan implementasi. Yaitu mengenai manajemen risiko rantai pasokan. Jadi rantai pasokan global ini meningkatkan risiko ketidakpastian dan juga gangguan. Manajemen risiko rantai pasokan penting untuk mengurangi dampaknya. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dari rantai pasokan. Pengalihdayaan operasi meningkatkan risiko, evaluasi cermat terhadap risiko dan imbalan harus dilakukan. Jadi manajemen rantai pasokan ini dan risiko itu saling berketerkaitan. Selanjutnya yaitu ada kemitraan strategis. Jadi pengalihdayaan operasi memerlukan pemilihan mitra strategis yang cermat. Manajemen risiko ini merupakan rantai pasokan yang penting ketika aktivitas produksi terlibat. Kemitraan strategis ini dapat membantu mengamankan pasokan dan juga mengurangi risiko gangguan bisnis. Selanjutnya itu ada usaha patungan. Jadi mendirikan usaha patungan dengan pemasok dapat membantu mengamankan rantai pasokan dan mengurangi risiko. Usaha patungan ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan manfaat dengan risiko yang lebih rendah dan membagi risiko dengan mitra. Selanjutnya yaitu ada pengalihdayaan operasi. Jadi pengalihdayaan ini dapat membantu organisasi mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Tapi ini juga perlu mempertimbangkan risiko yang terkait. Jadi terdapat kontrak yang sesuai yang perlu dikembangkan dan ditetapkan untuk mengalokasikan risiko dan memastikan kejelasan tentang layanan yang disediakan. Selanjutnya yaitu ada manfaat outsourcing. Jadi manfaat outsourcing ini itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung ini meliputi pengurangan biaya, waktu siklus, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang tidak langsung itu meliputi fokus pada kompetensi inti dan peningkatan efisiensi, tapi pengalihdayaan juga memiliki resiko seperti kerusakan reputasi dan juga peningkatan resiko. Oleh karena itu, organisasi ini itu perlu melakukan penilaian risiko menyeluruh dan memastikan bahwa risiko yang terkait dengan layanan itu
dikelola dengan memadai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas audit internal. Di sini saya menjelaskan pada bab 33. Yang pertama mengenai ruang lingkup audit internal. Nah, di sini keberhasilan manajemen risiko tergantung pada 4 keluaran berbasis risiko. Yang pertama mengenai wajib bagaimana diharuskannya oleh undang-undang dan pelanggan atau klien dan standar. Yang kedua mengenai jaminan bagi tim manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga mengenai pengambilan keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Nah, yang keempat mengenai proses inti yang efektif dan efisien di seluruh organisasi. Dan di sini pengendalian internal itu berkaitan dengan metode, prosedur, dan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi bisnis itu dapat memenuhi tujuan atau targetnya. Dan di sini audit internal itu berkaitan juga dengan jaminan risiko dan dalam memvalidasi kontrol dan prosedur yang berlaku untuk mengelola risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai slide yang selanjutnya ini mengenai diagram kipas. Kita bisa menyebutnya diagram kipas. Di sini terdapat peran audit internal dalam IRM. Nah, di dalam diagram ini tuh mengidentifikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi inti pekerjaan Departemen Audit Internal. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang meliputi peninjauan pengelolaan risiko-risiko utama, evaluasi penelaporan risiko-risiko tersebut, dan evaluasi proses manajemen risiko. Diagram tersebut itu mengidentifikasi aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh seorang audit, yang umumnya mencakup pengambilan keputusan dan pengelolaan audit. Nah, hubungan antara dua rangkaian aktivitas memerlukan perlindungan agar audit internal itu dapat terlibat, tetapi keduanya harus memiliki alasan yang sah untuk mendukungnya. Baiknya selanjutnya di sini tuh berisi ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu mengenai peran inti audit internal sehubungan dengan IRM. Terus yang di bagian tengah itu ada audit internal yang sah, peran dan perlindungan, dan yang terakhir itu ada bagian yang terakhir yaitu ada peran audit internal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang audit. Di sini selanjutnya mengenai pelaksanaan audit internal. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama mengenai tahapan perencanaan. Di sini itu terdapat langkah-langkah. Yang pertama mengenai kontak awal. Dari sini berisinya menginformasikan klien atau target audiens atau asosiasi yang terlibat tentang audit dan tujuannya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pertemuan awal. Di sini pertemuan konferensi seperti halnya pertemuan konferensi maksudnya, sehingga klien tuh dapat menjelaskan area yang akan ditinjau dan menyatakan sumber daya dan proses yang tersedia. Yang ketiga yaitu mengenai survei pendahuluan. Di sini auditor akan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan sehingga mereka dapat memperoleh gambaran yang baik tentang area atau proses yang akan diaudit. Nah, yang keempat ini meninjau struktur pengendali internal. Di sini auditor akan menentukan area prioritas untuk ditinjau audit. Nah, yang terakhir dalam perencanaan ini mengenai persiapan program audit di sini merupakan program audit yang akan menguraikan kerja lapangan yang diperlukan terkait dengan topik atau area audit. Selanjutnya ada kerja lapang. Nah, di sini mengenai pengujian kontrol. Yang pertama internal yang penting. Nah, proses ini menguji apakah catatan yang dipilih secara acak itu akurat. Nah, saat ini dapat dilakukan dalam bentuk teknik audit berbantu dengan komputer atau CAAT yang dapat meninjau rangkaian data lengkap untuk mengidentifikasi pola yang dapat menjadi indikasi penipuan, kesalahan, dan kelalaian. Yang kedua yaitu mengenai pembaruan rutin. Jadi auditor akan melaksanakan pelaporan keuangan sebagian besar dalam komunikasi lisan dan klien dapat membantu menyelesaikan masalah yang muncul. Dan yang ketiga yaitu menyusun ringkasan audit. Ini yang terakhir dalam kerja lapangan. Yaitu setelah kerja lapangan ini selesai, auditor akan meringkas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses pelaporan audit. Langkah yang pertama yaitu laporan audit. Di sini laporan akan ditinjau oleh tim audit sebelum disajikan kepada klien untuk ditinjau lebih lanjut. Yang kedua,
membuat laporan. Nah, komentar dan saran pada draft pertama akan diperhitungkan dalam pembuatan laporan akhir. Nah, yang terakhir yaitu distribusi laporan akhir audit kepada orang-orang yang terlibat seperti manajemen risiko, maksudnya manajemen senior. Setelah itu ada komite audit dan sesuai kesepakatan. Nah, yang terakhir di sini ada tahapan menindaklanjuti. Ada 2 langkah. Yang pertama tidak lanjut audit. Di sini mengenai respon dari klien yang akan ditinjau sehingga temuan dapat diuji dan diselesaikan. Yang kedua yaitu pelaporan tindak lanjut audit, yaitu merupakan dampak dari temuan yang terselesaikan dan yang belum terselesaikan yang akan dimasukkan dalam tindak lanjut. Baik, selanjutnya di sini mengenai pertahanan 3 lini. Pertahanan 3 lini ini meliputi pertahanan pertama, pertahanan kedua, pertahanan ketiga. Nah, di dalam setiap pertahanan ini terdapat beberapa atau perbedaan dalam wewenang atau tugasnya masing-masing. Yang pertama, lini pertama itu mengenai pengelolaan kontrol dan pengendali internal pengukuran. Di sini berisi pertama, identifikasi, menilai dan memilih dan mengelola risiko. Yang kedua, merancang, menetapkan, memelihara langkah-langkah pengendali internal yang efektif. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan dan memantau kepatuhan. Dan yang terakhir, menerapkan tindakan perbaikan untuk mengatasi kekurangan. Dan di sini, pada lini pertama ini bertanggung jawab kepada manajemen senior. Yang kedua, mengenai lini pertahanan yang kedua, yaitu berisikan fungsi yang mengawasi atau berspesialisasi dalam manajemen resiko, yaitu berisi menetapkan batasan penyampaian melalui definisi standar, kebijakan prosedur, dan panduan. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengembangkan kontrol sesuai dengan praktik terbaik. Yang ketiga, memantau kepatuhan dan efektivitas. Yang selanjutnya ada penyimpangan dari persyaratan yang ditetapkan, yaitu memantau penyimpangan. Yang terakhir yaitu mengenai identifikasi dan pemeringkatan manajemen senior, dan jika perlu terdapat badan pengatur tentang isu yang muncul dan skenario risiko yang berubah. Di sini pertahanan 2 lini ini bertanggung jawab juga kepada manajemen senior. Yang terakhir di sini ada pertahanan garis 3 lini. Nah, di sini tuh berisikan audit internal, yaitu audit yang biasanya itu merupakan karyawan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini tugasnya memberikan evaluasi objektivitas atas kecukupan dan keefektivitasan kerangka tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Selanjutnya ada memberikan juga evaluasi proaktif atas pengendalian yang diajukan oleh manajemen, serta memberikan nasihat tentang strategi pengendalian potensial dan desain pengendalian. Nah, dari ketiga lini pertahanan ini, lini pertahanan yang ketiga ini memiliki perbedaan, yaitu bertanggung jawab kepada 2 badan. Yang pertama, Badan Manajemen Senior, dan Dewan atau Dewan Komisaris ataupun Komite Audit. Oke, selanjutnya di sini mengenai model 5 baris jaminan. Jadi selain ada 3 lini pertahanan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat juga 5 model baris jaminan. Yang pertama mengenai Dewan Direksi dengan tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan proses manajemen risiko yang efektif telah diterapkan dan lini lainnya itu mengelola risiko sesuai dengan seleranya. Yang kedua mengenai eksekutif senior dan manajer senior dengan tanggung jawab keseluruhan untuk membangun dan memelihara proses manajemen risiko yang kuat dan menyampaikan informasi yang dapat diandalkan tentang risiko utama. Yang ketiga mengenai pemimpin unit bisnis dengan kepemilikan atau tanggung jawab yang ditugaskan untuk melaporkan risiko tertentu dan memastikan sumber daya lingkungan dan tujuan tercapai. Nah, yang keempat mengenai unit spesial yang menyediakan keahlian pada jenis risiko tertentu seperti pembendaharaan, keselamatan lingkungan, keamanan informasi, hukum, dan asuransi dengan tanggung jawab atas proses manajemen risiko terkait. Nah, di sini model 5 baris jaminan yang terakhir yaitu mengenai aktivitas audit internal yang menyediakan informasi independen dan tepat waktu kepada Dewan
mengenai keandalan proses manajemen risiko dalam organisasi dan menghasilkan laporan konsolidasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan manajemen risiko. Jadi di sini itu ada tanggung jawab manajemen risiko dewan, yang dimana berdasarkan pedoman risiko FRC mengidentifikasi tanggung jawab manajemen risiko dewan, dan tanggung jawab ini dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai proses manajemen risiko. Jadi memastikan bahwa RM itu dimasukkan dalam proses normal, lalu mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, risiko utama dan selera risiko. Jadi, penilaian risiko terhadap model dan strategi bisnis. Lalu, risiko yang bersedia diambil oleh organisasi atau selera risiko. Yang ketiga, budaya risiko dan jaminan risiko. Jadi, budaya risiko tertanam di seluruh organisasi, yang dimana diskusi RM dan jaminan yang memadai dilakukan di dewan. Yang keempat, profil risiko dan mitigasi risiko. Jadi profil risiko perusahaan terus ditinjau, lalu tindakan untuk mengelola atau mengurangi risiko utama diambil. Yang kelima, kegiatan pemantauan dan peninjauan. Jadi pemantauan dan peninjauan manajemen risiko dilakukan. Pemantauan dan peninjauan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya tahunan. Yang keenam, komunikasi berisiko dan pelaporan. Jadi, komunikasi manajemen risiko internal dan eksternal berlangsung. Informasi risiko yang diperlukan dikomunikasikan ke dan dari dewan. Selanjutnya, yaitu pelaporan risiko badan amal. Jadi, saran tentang pelaporan risiko yang ditetapkan dalam panduan Komisi Amal Inggris adalah sebagai berikut. Jadi, bentuk dan isi pelaporan risiko harus mencerminkan ukuran dan kompleksitas lembaga amal perorangan. Laporan bergaya naratif yang membahas aspek-aspek utama akan menjadi pendekatan pelaporan yang dapat diterima, asalkan laporan tersebut menyediakan yang pertama itu pengakuan tanggung jawab wali amanat, yang kedua gambar umum proses identifikasi risiko, yang ketiga indikasi bahwa risiko utama telah ditinjau dan dinilai, yang keempat konfirmasi bahwa sistem kontrol telah ditetapkan. Lalu, laporan umum tentang manajemen risiko untuk lembaga amal kecil mungkin seperti berikut. Yang pertama, proses penilaian risiko diberlakukan untuk mengidentifikasi risiko signifikan prioritas yang dihadapi lembaga amal. Yang kedua, kebijakan, protokol, dan prosedur manajemen risiko tertanam dalam organisasi rutin. Yang ketiga, analisis strategi dilakukan untuk mengidentifikasi risiko signifikan yang dapat memengaruhi penyampaian strategi. Yang keempat, yaitu terdapat prosedur untuk memastikan kepatuhan hukum, termasuk laporan rutin mengenai masalah hukum kepada Dewan Pengawas. Nah, untuk prinsip pelaporan risiko pemerintah itu ada 5. Yang pertama itu ada keterbukaan dan transparansi. Jadi pemerintah terbuka dan transparansi mengenai pemahamannya terhadap sifat risiko terhadap publik dan tentang proses yang diikuti dalam menanganinya. Yang kedua yaitu keterlibatan. Jadi pemerintah akan mengupayakan keterlibatan luas dari mereka yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu proporsionalitas, yaitu pemerintah akan bertindak proporsional dan konsisten dalam menangani risiko terhadap publik. Yang keempat, bukti. Jadi pemerintah akan berusaha mendasarkan keputusan pada semua bukti yang relevan. Dan yang kelima adalah tanggung jawab. Jadi pemerintah akan berupaya mengalokasikan tanggung jawab untuk mengelola risiko kepada mereka yang paling mampu mengendalikannya. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai pelaporan risiko sektor publik. Jadi sebagian besar informasi mengenai manajemen risiko di badan pemerintah tersedia secara bebas di situs web dan informasi ini merupakan bahan referensi yang sangat berguna. Namun, karena informasi tersebut tersedia untuk umum, seringkali tidak disebutkan secara spesifik tentang pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya yaitu ada laporan pemerintah tentang keamanan nasional. Jadi ada beberapa ancaman yang dihadapi oleh Inggris, yang dimana kategori ancaman utama yang diidentifikasi dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peristiwa bencana lingkungan, termasuk cuaca, banjir pesisir dan sungai, dan penyakit manusia atau hewan. Yang kedua, kesehatan manusia dan hewan dengan referensi khusus pada COVID-19. Yang ketiga, kecelakaan besar termasuk kecelakaan industri dan transparansi. Yang keempat, risiko sosial termasuk gangguan publik dan kejahatan terorganisasi. Dan yang kelima adalah serangan jahat terhadap tempat ramai, infrastruktur, transportasi, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.